Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Dan dimana hari ini kita akan update pergerakan SAUSD ya di tanggal 31 Agustus. Jadi untuk hari ini kita eh, akan update untuk bagaimana perkembangan pergerakan pada SAUSD ya. Yang dimana di analisa sebelumnya bahwa bila dia mengalami penolakan di area ini, maka akan kembali melakukan kenaikan ya. Dan saya sampaikan juga di grup Telegram bahwa bila dia breakout dari 1727, maka dia akan melakukan penurunan ya, dan dia breakout. Dan untuk saat ini ya, eh, untuk rekomendasi saya dalam mengambil posisi buy, saya akan tunggu di area ini 17 yang saya sampaikan di grup ada di 1718 dan 1712 ya. Namun untuk low risk-nya kita bisa ambil di 171668 yaitu, atau di 1717 ya, 1717 dan 1712 untuk mencari titik entry buy ya di area ini, karena ini merupakan area support daily di untuk SAWS dia. Dan kalau kita lihat penurunannya juga ini masih akan berlanjut. Jadi untuk target mencari titik buy kita menunggu di 1716 sampai 1717 sampai 1712 ya. Jadi area ini akan menjadi titik kita untuk mencari entry buy ya di area ini. Untuk targetnya kita bisa ambil di target pertama kita bisa ambil di area ini ya, dari support yang sudah di breakout di 1721 sampai 1722. Jadi saya akan tandai dulu. Jadi area ini ya, ini target pertamanya kita untuk mencari titik buy ya di sekitaran 1721, atau kita bisa ambil di 1722 seperti itu ya untuk target pertamanya. Jadi kita bisa ambil di sini. Untuk target keduanya kita bisa ambil di 1727 sampai 1730. Jadi kita bisa asumsikan apabila misalkan hari ini dia close di sini, maka kita bisa ambil di area retracement-nya ya. Jadi ini adalah area retracement yang sudah saya tandai tadi di kisaran berapa itu? Di kisaran 172776 sampai 173039. Jadi ini adalah area retracement ya. Dan apabila dia tidak breakout hari ini ya, hari ini apabila melakukan penurunan dan kembali melakukan kenaikan di area 1730 dan tidak breakout, maka struktur dari pergerakan SAWSD ini eh, masih cenderung akan melakukan penurunannya. Jadi strukturnya dia dalam keadaan downtrend ya. Jadi kita akan tarik garis trendline di sini. Jadi kita asumsikan nanti apabila dia melakukan kenaikan ke area ini di 1730 sampai 1727, ini adalah pembentukan swing high-nya lagi ya. Jadi di sini high, low, eh, higher high. Jadi di sini akan terbentuk lower low, dan di sini akan terbentuk higher low ya. Untuk kemudian kembali melakukan, namun apabila dia breakout dari area ini, maka tren akan menjadi uptrend ya. Jadi seperti itu untuk skenario pada pergerakan SHFD. Jadi apabila dia breakout nanti hari ini, dia breakout, maka dia akan melakukan kenaikan untuk kembali seperti ini ya. Jadi skenario seperti ini. Ini skenario untuk pergerakan SHFD. Namun apabila hari ini dia tidak breakout dari area ini, atau dia tidak breakout dari 1722 dan kemudian melakukan kenaikan dan breakout dari trendline, maka kita akan mencari titik buy di area ini apabila ada breakout dan retest ya. Jadi kita tunggu retestnya apabila kita tidak mendapat peluang di saat dia breakout ya. Jadi seperti itu. Namun apabila dia breakout hari ini 1722 dan melakukan penurunan ke 1716 sampai 1712, maka di sini kita akan mencari titik buy ya. Dan apabila dia melakukan kenaikan dan
dan tidak berhasil breakout dari 17.27 17.30, maka dia akan kembali mencari titik di 1702 sampai 1700 ya. Jadi dia mencari titik kembali pembentukan untuk lower low. Jadi seperti itu ya, di sini dia high low, higher high. Di sini bentuk peluang ya, peluang membentuk lower low, membentuk lower high dan higher low, dan di sini membentuk lagi lower low. Jadi seperti itu untuk gambaran ya, gambaran analisa dalam pergerakan SIUSD ya. Jadi apabila terjadi penurunan yang cukup dalam, di sini ada support ya, support daily yang cukup kuat. Jadi saya akan tandai. Jadi ini adalah support daily yang cukup kuat di 1684 sampai 1680 ya. Jadi itu merupakan support kuatnya ya, dan di sini juga ada area penting. Area penting ya. Jadi di 1704 adalah area penting juga. Jadi untuk skenario nya seperti itu pada pergerakan SIWS dia, jadi peluangnya seperti itu ya. Bila nanti kenaikan di hari ini dia breakout dari trendline atas, maka akan terjadi kenaikan ya, atau terjadi yang namanya pembalikan dari trend turunnya menjadi trend naik. Jadi seperti itu untuk skenario nya dalam SIWS dia. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu untuk pergerakannya di tanggal 31 Agustus ini ya. Jadi untuk teman-teman semua saya harap agar tidak terlalu gunakan lot yang gede ya, karena ini akhir bulan biasanya akan ada pergerakan-pergerakan yang tidak kita duga ya. Jadi saya mohon seperti itu untuk menggunakan manajemennya dengan baik. Dan kita akan lihat informasi pada indeks dolar seperti apa. Untuk indeks dolar sendiri, setelah dia breakout dari trendline-nya dan mengalami sideways ya dari zona resistance daily dan kepada area retest-nya ya, ketika dia breakout dia melakukan retest. Jadi dia saat ini sedang melakukan sideways di zona resistance daily di 109.43 dan 108.47. Jadi untuk saat ini masih sideways ya. Maka namun sideways dari indeks dolar ini memiliki pergerakan yang volatil pada pair USD ya. Jadi indeks dolar ini sangat berpengaruh pada pergerakan utamanya di SIUSD. Jadi untuk hari ini kemungkinan masih sideways, namun sideways dari indeks dolar ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pergerakan SIUSD ya. Jadi kita harap kita tetap hati-hati, dan di sini terbentuk candle doji ya di SIUSD. Namun saat ini pada candle yang berjalan hari ini memberikan volume seller ya. Jadi ada candle merah di sini. Jadi apabila hari ini dia close dari 17.23, maka kemungkinan besar akan melakukan penurunan ya, seperti itu. Oke, untuk analisa hari ini mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi acuan dan pandangan teman-teman dalam melakukan trading. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.